Hai badminton fans, jumpa lagi di Badminton TV. Kali ini kita, Badminton Rangers, bakal ngasih update terbaru seputar 3 kejuaraan yang lagi berlangsung di Thailand. Yang pertama adalah Yonex Thailand Open, terus ada Toyota Thailand Open, dan yang lagi berlangsung World Tour Final. Nah, update apa aja sih yang bakal kita sampaikan? Saksiin terus ya videonya. Oke, mungkin nih untuk yang sedang berada di Thailand bisa dikasih update-update dong, Ko Rudi. Halo. Halo, selamat pagi semuanya untuk badminton fans ya. Oke, Ko Rudi cerita sedikit ya soal ini apa progresnya Thailand Open, apa Asian Leg. Jadi ceritanya gini, kita waktu itu datang memang dengan ini ya, dengan satu flight dengan Garuda, karena waktu itu memang tidak ada penerbangan yang bisa langsung. Waktu itu pikirnya mau pakai Malaysian Airlines. Kan nggak ada kan tiap hari. Tapi untung kita nggak pakai. Kenapa? Karena yang orang BWF dan pemain Malaysia pas tiba di sini tanggal 4, 1 minggu kemudian flight Malaysia Airlines semua mereka cancel sampai akhir Februari. Wow. Jadi kita untung nggak. Jadi waktu kita datang itu memang kita ini ya di escort ya dengan special lines. Jadi memang itu mereka cepat sekali. Jadi kita disuruh duduk, satu-satu disuruh maju, dilihatin dokumennya. Ya, dokumennya itu ada beberapa macam lah. Jadi ada spesial ini ya, permission untuk masuk ya ke Thailand. Biarpun kita free visa, tapi ini nggak bisa. Jadi harus ada izin. Izinnya itu didapatkan dari Kementerian Luar Negerinya Thailand. Jadi langsung diproses cepat, langsung kita dikirim. Kemudian surat ini ya free COVID-19 atau yang negatif. Kemudian surat fit to travel. Kemudian ada insurance. Nah, insurance ini khusus. Ada khususnya yang untuk COVID-19. Memang harganya 5 hal. Ada yang per bulan, ada yang per tahun. Kita waktu itu ambillah yang per bulan gitu. Nah, kemudian ya sesuai inilah seperti apa pesawat terbang semacam hotel segala macam. Nah, udah begitu, ambil koper, kita langsung diantarin LO dengan COVID manager juga. Jadi kita nggak bisa sembarang duduk waktu itu. Di ngomongin, kamu duduk yang di bus ini, kamu yang ini. Kebetulan saya sama Pak Aceh masalah, sama Jin sama Feby waktu itu. Pakai mobil kecil. Udah Nah, ternyata itu ditentuin duluan. namanya Jadi, gitu kok. apa? Nama-namanya udah ditentuin siapa, duduk di mana gitu. Betul. Jadi memang itu. Jadi kalau mereka masuk bus tuh diatur. Nih katakanlah ini Jonathan kamu di sini, ini kamu ini udah diatur semua. Oke. Sampai kayak gitu. Pas sekitar 40 menit lah kita sampai di hotel. Kita ini apa di Suwarna Bumi kalau salah. Sampai di hotel satu-satu. Jadi saya orang duluan. Pas turun, ambil koper langsung disuruh masuk, langsung di-swab langsung. Langsung gitu. Waktu swab, udah ambil koper, dikasih apa kunci. Nah, waktu masuk ini di lift juga diatur waktu itu. Jadi saat itu boleh 2 orang. Awalnya ya satu lift cuma 2 orang. Udah kita ke lantai 3. Pas masuk, ternyata memang itu ya dikasih tahu bahwa kita nggak boleh sembarang keluar. Jadi waktu kurantin 14 hari, itu sebenarnya kan 7 hari itu yang mereka tuh ketatnya minta ampun. Jadi kita nggak tahu kan, kita keluar gitu ya ke kamar, wah ketahuan, diteleponin, kamu jangan keluar kamar ya, kamu nggak boleh masuk lagi. Jadi waktu makan pagi, siang, malam itu semua diantar. Jadi kita nggak boleh kemana-mana. Jadi hari ketiga baru kita diberi izin kan itu latihan. Itu pun juga sama. Wah ketat juga. Waduh sampai diatur. Kamu duduknya juga sama, diatur lagi. Kamu nggak boleh ini, duduknya ya harus sama semua. Kita pakai 2 bus. Kamu bus 1, kamu bus kedua. Kita udah hafal deh. Pas sampai di hall latihan, susah juga sama. Berdiri semua harus berdiri.
dengan jenjang 2 meter satu-satu, dicek suhu. Ya, jadi yang jaga juga buset udah pakai APD kayak gimana gitu ya. Kayak kita kayak orang penyakitan kan waktu itu. Wah. Jadi memang waktu minggu pertama tuh ya ketatnya gitu. Pas itu kita nggak boleh sembarangan langsung masuk latihan. Wah, masuk lagi ke ruang satu untuk stretching, itu pun harus pakai masker. Pas ke lapangan yang cuma 5 meter, langsung. Tapi hari ketiga kita tegur, kenapa ke lapangan itu biarpun 5 meter, kenapa nggak pakai masker? Lah kita nggak tahu kan? Kan nggak bisa tahu kan, mungkin cuma 5 meter kan. Wah, ditegur. Udah, tiap hari kita pakai lah. Jadi biarpun 5 meter, tetap. Jadi minggu pertama memang itu ya agak sedikit ketat. Jadi kita tuh di swab lagi. Jadi intinya seminggu tuh 2 kali di swab. 3 hari per hari, 3 hari per hari. Itu loh. Jadi setelah turnamen dimulai juga sama, dites lah. Terus ada false alarm kan waktu itu yang kejadian China, segala macam kan. Wah, itu heboh. Nah, hebohnya gini. Dengan pertama kali kan, China itu lagi di warming up court. Nah, ini paling seru nih, warming up court. Ada Kisona, official Malaysia, semua di situ. Tiba-tiba datang ambulan, orang APD, wah datang, saya ceritain ya. Langsung sana diambil, dibawa ke hotel, dibilangin, kamu dites positif, kamu masuk rumah sakit. Wah, stres dong si Sainanya. Terus sama Pranonya, wah semua masuk. Nah, yang dekat situ tuh, yang warming up tuh, pemain Malaysia, ada ofisialnya India, wah disuruh pulang ke hotel. Ya kan? Disuruh tunggu. Kenapa? Di-swab lagi sorenya. Mereka nunggu berapa jam ya, 9 jam. Di-swab lagi. Nah, sebelum di-swab, ceritanya ke sana kan, ini dites lagi. Ternyata kan negatif. Ya kan? Nah, mestinya kan negatif kan, berarti kan yang officialnya yang dekat-dekat itu kan nggak usah dites kan. Mereka nggak mau tahu. Tetap dites. Biarpun Malaysia protes, tetap dites. Gitu loh. Jadi sejak itu, kalau ada yang positif pun, Lidia tuh nggak berani announce lagi. Jadi nunggu dulu kan PCR-nya kan, mastiin gitu loh. Karena kan ternyata kan kalau ada yang pernah kena kan, ada antibodinya gitu loh. Tapi kan virusnya mati, jadi nggak dianggap menular gitu. Jadi sekarang udah boleh. Jadi waktu awalnya tuh wah heboh. Jadi setiap kita di swab, pagi kita lihat ada ambulan nggak datang. Oh, nggak ada ambulan datang. Waduh, siapa lagi yang diambil kan? Itu kita ketahui. Ternyata ada pelatih Jerman lah, pelatih Prancis lah, segala macam. Nah, kita nggak tahu kan, pagi-pagi jam setengah 6. Waduh, siapa nih yang kena gitu loh. Nah, sama beberapa hari baru kita dikasih izin untuk bisa pesan makanan, itu pun menunya diatur di sini. Jadi sedikit bebas. Tetapi bubble sini tetap sama. Kita sampai hari ini pun ke 24 kita tidak boleh kemana-mana. Jadi cuma boleh ke hotel, arena. Karena kenapa? Karena dibilang tanggal 12 itu ada yang positif 1-2 di bubble itu. Jadi ditambah lagi 14 hari. Kemudian di tanggal berapa ya? 15 kita tes. Ada lagi satu yang positif nggak salah. Yang siapa tuh pemainnya Pranoy. Kita kenal lagi 14 hari. Jadi sampai selesai jadinya. Sampai pulang. Itulah, betul sampai pulang ya, bisa kemana-mana. Jadi ya cuma sekarang sedikit relax. Kamu boleh keluar hotel. Tapi kan kalau hotelnya sebatas di halaman kan, kok nggak mungkin bisa kayak ke mall gitu, nggak dong? Boro-boro. Ini 7-Eleven di depan kita 20 meter aja nggak boleh pergi. Oh gitu, aku pikir semua protes kan. 2 minggu udah bisa lah travel. Kalau nggak salah dulu pengumuman pertama waktu turnamennya belum ada kan setelah 2 minggu boleh kan kemana, tapi ternyata berubah ya kok peraturannya sesuai dengan nggak berubah semua, jadi prospektus semua berubah karena yang di sini yang ambil keputusan itu adalah Departemen Kesehatannya. BJBF juga melobi ini juga ya banyak kan tidak berhasil karena memang di sini ketat ya, jadi kita memang ya nggak bisa kemana-mana. Orang pikir wah kamu ke Bangkok nitip ini dong, boro-boro nitip. Orang yang ini kirim makanan ke kita pun harus sampai di komando polisi dulu, dicek dulu kan makanannya. Takutnya kan ada selundupan apa kan, mereka juga takut kan, ada yang suka narkoba lah, apalagi semua makanan dibuka, dicek semua. Itu pun bisa 1-2 jam. Jadi kalau makanan yang udah ini bisa dingin,
Ya, memang begitu Oh, aturannya. gitu. Iya, dicek, baru dibawa ke hotel, baru dibagikan. Memang sampai hari ini karena sebagian udah pulang, jadi memang sedikit lebih relax ya. Jadi minggu ketiga itu, setelah 14 hari itu kita boleh mengunjungi sesama kamar. Benar. Yang padahal sebelumnya ya udah sih sebenarnya kan. Apalagi kamar Korudi jadi tempat ini kan, bermasak lah apalah. Soalnya kebayang kok kalau bener-bener nggak boleh Kamar ketemu doang. orang lain, itu kayak apa gitu, stres banget kan Oh, pasti. nggak stres lagi. Kan kita kan perlu ini kan ngobrol. Apalagi kan pemain kan dikasih satu kamar tersendiri kan itu lebih stres sendiri. Iya benar. Ya ada yang main game terus. Nah, kita yang sekamar bro kan lebih gampang. Paling nggak bisa ngobrol kan. Gitu loh. Jadi ya memang tidak gampang. Itu semua drivernya, LO-nya, sampai staff hotel pun tidak boleh pergi kemana-mana. Jadi mereka harus tinggal juga di bubble. Okay. Contohnya Presiden BRT, Madam Kun Ing, karena dia tidak tinggal di bubble, sampai sekarang pun dia nggak boleh loh masuk ke arena, tidak boleh, tidak diperkenankan. Jadi yang makanya kemarin kan waktu ada prize money ini ya, seremoni kan, pakai virtual kan, Iya. karena yang luar itu nggak boleh masuk, ketat. Iya. Kalau kamu nggak di bubble, kamu nggak boleh masuk. Walaupun misalnya PCR dulu gitu nggak bisa ya kok? Nggak bisa, dia nggak mau. Pokoknya kamu nggak awal dari bubble, nggak bisa. Jadi sebagian orang BRT ya udah tinggal juga di hotel, nggak usah kemana-mana juga. Jadi sebelum kita pulang, kita harus isi ini ya, koste itu, tips suhu itu, kasih tahu kita pulangnya dari mana ke mana-mana. Terus dikasih surat karantina. Karantina tuh diberitahu bahwa kita ada, ya kloter pertama kemarin pulang, dikatakan kamu sudah 21 hari karantina di Thailand, dengan 6 kali PCR. Kemudian dikasih surat fit to travel. Kemudian dikasih surat COVID free yang 19. Kemudian dikasih hasil-hasil sebelumnya. Jadi yang 6 kali itu dikasih semua, jadi lengkap semua. Jadi kemarin Korudi print tiket semua. Jadi waktu sampai mereka ke airport, itu ada lagi dikasih satu surat, isi lagi gitu loh. Dicek lagi. Nah, kata Ko Aryono itu kemarin check-in tuh memang gak lama karena semua satu-satu dicek lagi. Itu aja sih. Wow, benar-benar kompleks banget ya kok. Jadi atlet tuh pressure-nya nggak cuman ketemu di pertandingan ketemu lawan, tapi dalam sistem bubble, keseharian juga banyak banget yang terjadi ya kok. Iya. Betul, jadi memang ada yang bisa adaptasi, ada yang susah adaptasi. Betul. Ya, jadi ada yang uring-uringan, nah ya gimana ya. Terus makanannya waktu minggu pertama, wah. Dada ayam tuh kayaknya tuh. Waktu itu populer. makanan minggu pertama itu benar-benar makanan sehat. Ini maaf ya, kayaknya makan berorang diet. Kenapa? Karena kelihatan banget kan menunya tuh kayak orang diet banget kan. Waduh, sangat mati kan. Sampai dijadikan meme kan di sama semua pemain kan. Ayam dada lagi, ini lagi. Terus ikannya juga sama, ikannya juga rebus, itu nggak ada saus, nggak ada apa-apa, bener-bener hambar. Betul. Tapi untung kan kita kan ini kan, saya bawa bakso lah, bawa tahu bakso lah, dendeng lah, inilah, keripik lah, ini itulah, indomie apalah, waduh. Jadi anak-anak ya peta-peta aja. Terus saya bawa kornet lah, bawa ini sama macam kan, bikin ini, bikin itu. Iya sih. Seketat itu kok, tapi kira-kira kalau misalnya ke depannya nih bakal sama nggak sih turnamen ke depannya tuh? Nah, ini akan kita bicarakan yang selanjutnya. Oke. Biar pada fokus. Tapi ya, saya nggak tahu ya. Saya berapa lama, Der? Dikasih tahu, mungkin tanggal 31 nih, ada kemungkinan besar kita bisa keluar 1 hari ke daerah Bangkok. Tapi ini belum tahu ya, tapi harus balik ke hotel sesudah jam 9 malam. Why? Kenapa? Itu dia, tidak dikasih tahu. Ilahi. Kita nggak mau tahu juga sih. Nanti kita bisa, ini kan bisa keluar gitu loh. At least ya kok menghirup udara segar gitu. Itu gimana? Ya padahal memang di sini ya, itu keras sekali. Kita kemana harus pakai bus. Padahal ya Hori itu nggak sampai 100 meter. Kita bilang boleh nggak kita jalan kaki dengan dengan apa dikasih apa divider gitu kan khusus ya.
orang prokesnya tetap ini ya, tidak mau dan tidak kasih. Jadi bisa kurang iya banyak hal juga, sampai hotel juga ini kan terpaksa jual ini kan, jual snacks lah, jual inilah, jual itulah. Kalau nggak kita kan nggak bisa beli makan yang lain. Jual mango sticky rice nggak kok? Ya ada hotelnya jual. Jual sticky ya. rice, jual inilah minuman yang lain. Maaf ya, kecuali minum alkohol tetap tidak boleh. Ya sudahlah, itu pun terjadi sedikit penyeludupan, sedikit penyeludupan yang ketahuan. Ada berapa ketahuan. Makanya sekarang makanan dia nggak mau tahu delivery dari Sport Equipment kayak semua dibongkar, dicek. Kok ini kan baru pertama kali ya. Mungkin dari zaman dulu bulu tangkis ada, kayaknya ini baru pertama nih dibikin kayak gini. Memang benar. Jadi memang itu juga kita harus akui bahwa ya kita ya nggak terlalu biasa-biasa banget kan. Sekarang baru mulai kan yang tenis open kan di Australia kan. Yang kita bisa lihat kan, itu kan juga 2 minggu nggak bisa kemana-mana kan. Tapi kan sekarang kan minggu kedua kan di relax, mereka boleh keluar untuk latihan, untuk fitness kan. Makanya kan bisa bayangin nggak, yang nggak boleh keluar kan kita sering lihat, kalau kamu lihat Instagram atau Twitternya pemain tenis, wah sampai dibikin acara yang nggak kan, pakai cara mendayung lah, acara apalah di dalam kamar karena stres pas kemana-mana. Segila itu sih aku. Tapi rasanya gimana kok? Kalau Rudi sendiri apa yang Waduh, saya stres. Saya stres banget karena kan kamar juga nggak gitu gede kan. Iya. Ada temen tuh ngobrol. Kalau nggak sendiri begitu, waduh. Ngobrol sama tembok kok. Iya tuh dia masalahnya. Udah gitu kan dekat, bisa lihat jalan, udah gitu 7-Eleven depan banget ya. Tapi kita nggak bisa beli. Nggak bisa beli, udah kayak dekat tapi gemes jauh ya. gitu ya. Jadi memang kan, apalagi banyak inilah ya. Yang paling menggoda apa? Di sebelah sini ada outlet kan, dekat banget outletnya, sampai di depan. Iya. Ini cuma nggak sampai 50 meter dan kaki ada outlet banyak banget. Iya. Tapi nggak bisa apa-apain. Nggak boleh kemana-mana. Iya, walaupun di Thailand sebenarnya cukup kondusif ya kok ya, dibandingkan negara-negara yang lain gitu. Tapi tetap di dalam bubble itu nggak boleh kemana-mana ya kok. Iya, nggak boleh kemana-mana. Jadi kita sekarang ya boleh bilang ya, boleh kita keluar sedikit lah untuk hidup udara segar, gitu aja sih. Tapi kadang dikasih jamnya ya nggak. Masa jam 1, jam 2, jam 3, siapa yang mau keluar? Jam segitu. Iya kan? Ya terpaksa kita dengan jam yang lain lah. Nah sekarang kan kita dikasih waktu keluar kan? Kayaknya semua nggak pakai deh. Jadi orang udah cuek. Jadi lu keluar aja dari situ. Jadi mau ketemu pemain yang mana kayak ya terserah. Jadi dikasih waktunya itu udah campur aduk. Gitu loh. Karena orang udah nggak ada schedule-nya lagi. Penonton gitu. juga nggak ada kan kok? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kemarin yang ada suara-suara pas kita nonton tuh suara tim kita sendiri ya? Ya, yang boleh nonton itu cuma official dan pelatih saja. Yang lain tidak boleh. Tapi ya ada beberapa pemain lah yang merangkap pelatih, katakanlah kayak Tan Wee Kiong atau Lee Go In kan bisa jadi pelatih. Nah, dia bisa nonton. Karena kan dia juga merangkap pelatih yang buat pemain lain kan? Kan? Nah, itu bisa. Atau yang pemain yang ambil video, terus ya dia nonton aja terus di situ. Ya bisa juga. Jadi ada ya sedikit celah-celahnya lah. Iya, jadi hiburan gitu daripada di kamar hotel bete mendingan nonton ya. Berarti tapi boleh ya kalau misalnya pemain ini dia habis tanding, dia nggak langsung balik ke hotel, dia mau nonton dulu boleh ya? Maksudnya nggak segitu ketatnya. Ya waktu awal ketahuan sama referee beberapa poin Kanada disuruh turun, disuruh keluar. Oh iya Iya, tetaplah. Cuma ya ada ya 1-2 ya, maksudnya nanya tinggi-tinggi, gelap-gelap itu nggak ketahuan ada. Tapi kalau ketahuan ya disuruh. Asal jangan, intinya gini, jangan bergerombolan lah, kayak 4-5 orang pemain jangan. Kalau 1-2 pemain, ada berapa mereka ya pura-pura nggak lihat atau mereka nggak lihat gitu loh. Tapi itu ada. Itu ada. Oke. Sip. Masih ada lagi yang mau ditanyain? Udah itu. Aku mau lanjut ke yang lain. Lanjut ke yang lainnya. Berarti sesi ini tutup dulu ya? Sip. Iya. Oke. Thank you Kak Rudi buat update-nya mengenai bubble-bubble di Thailand. Badminton fans, makasih udah nonton. Dan kita nanti akan ada lagi update-update juga. Jadi tungguin video selanjutnya ya.
Bye. Jangan lupa subscribe, like, dan apalagi sih satu lagi? Komen. Dan komen. Oke, mohon maaf ya, udah lama soalnya nggak update. Bye semua.